Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan stambuk 170361201 Baiklah, saya akan menjelaskan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rasio likuiditas yang digunakan yaitu pertama, rasio lancar. Rumusnya rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Yang kedua, rasio quick sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Contoh soal: jika diketahui data berdasarkan data dalam neraca sebagai berikut: kas dengan jumlah 50 juta, piutang dagang 100 juta, piutang lain-lainnya 2 juta, persediaan 75 juta, perlengkapan 5 juta, utang dagang 20 juta, utang bank 10 juta, utang lain-lainnya 15 juta. Hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar dan rasio cepat. Penyelesaiannya, aktiva lancar sama dengan kas ditambah piutang dagang ditambah piutang lain-lain ditambah persediaan tambah perlengkapan usaha, di mana kas itu 50 juta ditambah piutang dagang 100 juta, piutang lain-lainnya 2 juta, persediaannya 75 juta, dan perlengkapan usaha 5 juta. Totalnya sebesar 232 juta. Utang lancar sama dengan 20 juta ditambah 100 juta tambah 15 juta sama dengan 45 juta. Rasio lancar atau current ratio. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, aktiva lancarnya itu di sini dengan jumlah sebesar 230 juta dibagi utang lancarnya 45 juta sama dengan 5,15. Artinya adalah setiap 1 rupiah utang lancar dijamin dengan 5,15 aktiva lancar. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Aktiva lancarnya itu 230 juta, persediaan sebesar 75 juta dibagi utang lancar sebesar 45 juta. Jumlah aktiva lancar dikurang persediaan yaitu 157 juta, utang lancarnya 45 juta, hasilnya 3,48. Artinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva setiap 1 rupiah utang lancar dengan 3,45 rupiah aktiva lancar yang liquid. Yang kedua, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana
kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Yang pertama itu perputaran putang ya, rumusnya itu penjualan dibagi putang. Contoh perhitungan: pada tanggal 20 Mei 2018 perusahaan merilis laporan keuangan untuk kinerja pada kuartal 1 2018. Adapun piutang usaha pada saat itu sebesar Rp80.500.000. Kemudian pada 21 April 2019 perusahaan mempublikasikan laporan keuangannya untuk kinerjanya setahun penuh di tahun 2018 dengan nilai piutang sebesar 135 juta dan pendapatan bersihnya sebesar 400 juta. Yang ditanyakan di sini tuh berapakah nilai perputaran piutang. Rumusnya perputaran piutang itu penjualan dibagi piutang. Nah, jumlah penjualannya itu 400 juta, piutangnya itu 80.500.000 ditambah 135 juta ya, dibagi 2. 400 juta dibagi 107,750 juta ya, hasilnya itu 3,71 kali. Perputaran persediaan itu harga pokok penjualan dibagi persediaan. Contohnya, untuk perusahaan ABC, perputaran persediaan bisa dihitung sebagai berikut. Perputaran persediaan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Jumlah harga pokoknya di sini tuh 10.492 dan persediaannya itu 2.623. Hasil dari penjualan tersebut yaitu 4,0 kali. Nah, dalam satu tahun persediaan perputaran 4 kali dan keluar dihitung lamanya umur persediaan yang berarti lamanya dana tertanam pada persediaan, maka umur tersebut bisa dihitung sebagai berikut. Rata-rata umur persediaan yaitu 365 dibagi 4 sama dengan 91,25 hari. 25 hari. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan perputaran dalam satu tahun, dan ini menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, perputaran persediaan yang rendah menandakan tanda-tanda mismanajemen seperti kurangnya pengendalian persediaan yang efektif. Yang kedua itu perputaran aktiva tetap. Rumus perputaran aktiva tetap yaitu penjualan dibagi aktiva tetap. Contohnya, perputaran aktiva tetap penjualan dibagi aktiva tetap. Nah, jumlah penjualannya itu 16.405 dibagi aktivitas tetapnya itu 3.237. Jumlah dari pembagiannya 5,1 kali. Nah, lanjut ke rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Ada beberapa macam rasio yang bisa dihitung. Yang pertama itu rasio total utang terhadap total aset. Contohnya itu untuk perusahaan ABC, rasio di atas bisa dihitung sebagai berikut. Ini yang rasio total utang terhadap total aset.
sama dengan total utang dibagi total aset. Nah, total utang di sini itu 3.400 ditambah 4.945 dibagi total asetnya itu 12.698. Jumlahnya 0,66. Artinya adalah rasio di atas diinterpretasikan sebagai berikut. Setiap 0,66 rupiah utang perusahaan dijamin oleh satu aset perusahaan. Yang kedua, times interest year net yang dihitung sebagai berikut. Nah, rumusnya itu times interest year net sama dengan laba sebelum bunga dan pajak EBIT dibagi bunga. Contohnya itu untuk perusahaan ABC, rasio times interest year net dihitung sebagai berikut. Times interest year net sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi bunga, sama dengan laba sebelum bunga dan pajak ini itu 1.423 dan dibagi bunga 303. Jumlah dari pembagian tersebut yaitu 4,9. Nah, artinya itu rasio di atas bisa diinterpretasikan ke berikut. Perusahaan mempunyai laba sebelum bunga dan pajak yang besarnya 4,9 kali beban bunga. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan profitabilitas pada tingkat penjualan aset dan modal saham yang tertentu. Ada 3 rasio yang sering dibicarakan, yaitu profit margin, return on total asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Yang pertama itu profit margin. Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio profit margin bisa dihitung sebagai berikut. Profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Contohnya itu untuk perusahaan ABC, profit margin bisa dihitung sebagai berikut. Profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan, sama dengan laba bersihnya itu 802 dibagi penjualan 16.405. Jumlahnya itu 0,049 atau 4,9%. Artinya itu profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Sebaliknya, profit margin yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya yang tertentu atau biaya terlalu tinggi untuk tingkat penjualan yang tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Secara umum, rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen. Kedua, return on total asset atau ROA. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Rasio ini bisa dihitung sebagai berikut. Rumusnya itu ROA sama dengan laba bersih bagi total aset. Contoh, untuk perusahaan ABC, rasio ROA bisa dihitung sebagai berikut. ROA sama dengan laba bersih bagi total. Nah, laba bersihnya itu 802 total dibagi total aset 12.698. Jumlahnya itu 0,063 atau 6,3%. 6,3.
artinya itu rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen. Yang ketiga itu rasio return on equity atau ROE. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini bisa dihitung sebagai berikut. Rumusnya itu ROE sama dengan laba bersih dibagi modal saham. Contohnya, untuk perusahaan ABC, rasio ROE bisa dihitung sebagai berikut. ROE sama dengan laba bersih dibagi modal saham. Laba bersihnya itu 802, dibagi modal sahamnya itu 4.353. Totalnya itu 0,1842 atau 18,42%. Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk pemegang saham. Karena itu rasio ini bukan mengukur return pemegang saham yang sebenarnya. ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat leverage keuangan perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.